Saudara, gimana kabare? Piye kabare? Ya, saudara masih ingat firman Tuhan mengenai Health Revolution 2 minggu yang lalu? Ingat nggak? Kalau ingat ngangguk saudara, mantuk. Wah, kok jarang ya yang mantuk ya? Coba saya cek dulu. Jangan lihat contekan ya. Siapa yang ingat satu kata aja? Satu kata. Apa yang ingat? Yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Health Revolution ini. Satu kata aja. Ada? Silakan bengok, jangan malu dong. Ya, jangan gremeng. Ya, Pak Mus. Apa Pak? Sabar. Sabar dalam hal apa? Yang saya display makanan di sini loh. Ya, ingat nggak? Sosis. Ya, belakang. Kurang keras. Menjaga baik alam. Very good. Ya, ada lagi? Satu kata atau satu kalimat? Ya, di sini. Ya, mari. Tante Kim. Siapa lagi yang ingat? Ada yang ingat? Masuk cuma satu yang ingat. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini dengan mana? Kok diguyu? Lah habis saudara gak ingat baru 2 minggu makanannya banyak di sini. Aku tuh was tuh kurang peloati jeruan khusus. Ya. Menjaga kesehatan bagus. Ibu Warsimin makannya pecel nggih Bu Yayu. Apa? Kurangi makanan instan gitu dong. Ya, apalagi? No sugar please. Iya, itu kaos saya. Ada lagi yang di atas, Kevin. Plotter atas. Pak Bambang dan kru. Dan geng. Iya, silakan. Makanan sayuran organik bagus. Contohnya sayur apa Ibu? Sayur brokoli. Lalu apa lagi? Wortel dan tomat. Ya. Yang lain? Yang lain belakang sana, bawah balkoni. Kenikir tuh bagus kalau mentah juga ya. Apalagi? Tapi udah makan belum ngomong-ngomong nih? Ngomong-ngomong. Suka, iya. Bu Yati, ayo. Makan apa? Ya, ada lagi. Gorengan. Makan gorengan maksudnya? Kurangi betul ya. Dikurangi gorengan. Kenapa sih kok harus dikurangin gorengan itu? Kolesterol bagus ya. Bagaimana terjadinya kolesterol? Lemak itu bagaimana? Kenapa kok menjadi kolesterol? Tidak bisa mengurai. Lemaknya bisa jadi lemak jenuh. Ya, apalagi satu lagi dari bapak-bapak. Saya harapkan bapak-bapak menyimak dengan baik. Bapak-bapak yang perutnya ada mejanya. Buat tumpuan biasanya. Istri-istri pada lihat perut suaminya. Ya, bapak-bapak silakan. Di bapak celingus bapak bapak celingus malu-malu ya. Oke, saudara. Saya bicara mengenai Health Revolution. Ini sangat penting sekali buat kita.
Saya sudah menjelaskan banyak hal, kiranya masuk ke dalam lubuk hati saudara, direnungkan dengan baik dan akan menolong saudara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis saudara. Penyakit, banyak sekali penyakit bisa disembuhkan kalau saudara pola makannya diubah, ya. Nggak sehat-sehat, ya. Jangan lupa mengenai mentega, ya, saya bicara mengenai mentega, ya. Lalu chips, kentang goreng, keripik kentang, ya, yang banyak bumbunya, lalu kaleng-kalengan, minuman warna-warni, makanan dengan pengawet, bumbu-bumbu dengan pengawet, saudara kalau bisa dikurangi. Ya, makanan itu kalau enak, lebih enak lagi, lebih bahaya saudara. Ingat ya, makanan kalau enak itu malah bahaya. Lalu enaknya itu cuman seberapa? Sepenggal sini tok loh saudara. Sampai sini cuman 4 atau 5 lah ya. 5 sak jengkal saudara. Habis itu saudara sudah hilang rasanya. Kalau saudara mau cari yang enak-enak tetapi membahayakan bagi tubuh, saudara rugi. Ya, saudara akan rugi. Saudara harus berani kurangi makanan-makanan yang membahayakan tubuh saudara demi kesembuhan tubuh saudara. Ya, orang sekarang tuh kalau lihat saya makan rada kasihan gitu. Karena makanannya kurang berbumbu, makanannya kelihatan kayak kambing, godong-godongan gitu. Kasihan, tetapi saya justru mengasihani bait Roh Kudus ini. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya akan baca yang 16, saudara baca yang 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah yang di dalam kamu? Saudara, dikatakan bahwa kita ini, tubuh kita ini bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Lalu dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maksudnya gimana? Membinasakan itu piye? Dibunuh gitu kan? Dipenggal, ya, dimutilasi, gitu. Nah, maka Allah akan membinasakan orang itu, orang yang bunuh. Sebab katanya bait Allah adalah kudus. Baitnya kudus, saudara. Dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara, kalau orang lain yang membinasakan, Tuhan akan binasakan. Tapi kalau kita yang membinasakan karena kita ceroboh makan, siapa yang dibinasakan saudara? Kalau kita ceroboh makan, berarti kita membinasakan bait Allah ini kan? Iya enggak? Kalau kita yang ceroboh, maka kita yang akan dibinasakan saudara. Banyak orang nggak ngerti prinsip ayat ini. Hanya pikirnya kalau ada orang yang membinasakan, maka orang lain itu yang akan dibinasakan Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri, kalau kita makan nggak jaga. Saya ingat seorang hamba Tuhan bernama Jeko. Dia dipakai Tuhan secara besar-besaran. KKR tenda, zaman dulu belum ada gedung-gedung yang gede, saudara, tenda, ya. Tenda, beli yang lebih gede lagi, beli yang lebih gede lagi. Dan dia tuh masih muda, 30-an umurnya. Maka dia itu, terus pelayanan, terus bekerja,
terus giling saudara, doain orang sampai pagi, pagi nanti. Biasanya kalau KKR tenda gitu bisa 3 minggu berturut-turut tiap hari, bisa 1 bulan berturut-turut, tergantung dari respon orang di kota itu. Nanti pindah kota lagi, wah berbondong-bondong lagi. Nah dia ini begitu, kecapean saudara, lalu makannya gak keruan, sehingga setelah itu dia itu jadi gemuk sekali, tinggi gede, gemuk sekali, jalannya udah susah. Lalu dia kalau sudah kecapean gitu, dia kan langsung tidur. Ya, nanti besok makan yang banyak, makan lagi. Lalu seorang hamba Tuhan datang untuk menegur dia. Seorang nabi datang untuk menegur dia, katanya, kamu harus jaga kamu punya tubuh. Karena tubuh kamu adalah bait Roh Kudus. Kalau nggak jaga, hati-hati. Tuhan bisa cabut nyawa kamu. Lalu dia masih melakukan yang sama. Udah dibilangin, tetap melakukan yang sama. Dia capek sampai pagi, sampai jam 2, sampai jam 4 doain orang. Kemudian dia makan gak keruan gitu ya. Dan ditegur lagi kedua kalinya, Tuhan utus nabi ini kedua kalinya. Dan dia masih gak mau dengerin. Dia diambil Tuhan nyawanya di umur 38 saudara. 38. Saya bertemu dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha ya. Beberapa mereka jadi murid di tempat kami dan saya ngajar mereka. Kalau saya datang itu, wah makanya dari meja sana ke sana saudara, karena banyak kan meja sana, waduh makanannya luar biasa, ada ikan yang melayang gitu ya di tiap meja, lalu ikan kuah asam ya, kuah asam pedas, lalu ada ayam, ada apa lagi, banyak sekali. Saya lihat pertama kali saya datang, nanti nggak habis, dibuang berserakan. Lalu saya datang lagi begitu. Jadi saya bilang, oke, berikutnya kalau saya datang kita semua puasa. Saya bilang begitu. Lalu mereka bilang, puasa? Mereka berkata, salah satu dari mereka bilang, kita bisa pakai infus ini. Gak bisa, kita orang sibuk. Mereka pada konglomerat saudara, ya konglomerat. Jadi mereka bilang kita sibuk, gak bakal bisa puasa. Kita gak pernah bisa puasa. Gimana Mek? Saya bilang saya tetap ajak kalian puasa. Jadi sebelum saya datang, mereka belajar puasa dulu saudara. Dan ternyata mereka bilang, ih kita bisa ya ternyata makan jam 5 sore ya. Gitu. Mereka mulai lagi puasa. Sampai saudara, mereka terbiasa puasa. Dan saya muridkan mereka, saya suruh mereka hafal ayat. Saudara ini konglomerat loh. Juragan. Mereka nanti duduk di lantai, mereka umaui. Saya pikir mereka berdoa. Saya tanya, tadi ngapain? Datang udah, ini ya doa duluan ya? Kau itu katanya. Kau yang suruh saya baca ayat katanya. Jadi dihafalin ayat. Dan mereka jadi cinta Tuhan. Baca firman, baca Alkitab daripada baca koran saudara. Dan mereka suka puasa. Dan mereka ngajarin pendetanya untuk puasa. Bayangkan. Jadi puasa ini sangat-sangat amat penting dalam kehidupan kita. Karena Yesus berpuasa, nabi-nabi berpuasa, murid-murid berpuasa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jika engkau berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, kita harus puasa saudara. Saya sejak saya kecil ya, saya bilang sejak saya di sini ya SMP itu saya udah mulai kenal puasa karena sejak kecil saya udah baca firman, jadi saya tahu ada puasa begitu dan saya mulai puasa walaupun nggak ada
temennya saya puasa, saya terbiasa puasa. Kemudian di waktu saya di Korea itu kalau pagi sarapan itu ada roti diangetin, dikukus gitu ya, di iniin sedikit, jadi enak empuk gitu. Lalu susu, lalu makanan-makanan berat gitu. Saya lihat, aduh, enak ya, tapi dan susunya di Korea itu susu enak gitu, susu banana, pisang ya, susu rasa pisang, susu rasa stroberi, enak banget. Tapi saya pikir kalau saya makan ini tiap pagi saya bisa mekar ya. Jadi saya tiap pagi itu nggak pernah makan. Tiap pagi saya nggak makan, saya lihat teman-teman saya makan. Ya, saya selalu dicari, mana sih ini Mac ini dari Indonesia mana? Saya bilang no, aneo. Saya bilang aneo. Saya nggak mau makan pagi gitu. Dan benar dalam beberapa waktu saya lihat teman saya Amos Sukamto itu yang dari Indonesia ya, dia udah tambah 5 kilo. Saya bilang, aduh bahaya sekali kalau saya makan makanan seperti itu tiap pagi ya. Dan kebiasaan itu kemudian saya lanjutkan sampai saya ke Amerika. Dan di Amerika saya udah terbiasa nggak makan pagi. Dan saya karena di Indonesia ini, di sini saya renang di Tirtomoyo sama papi ya. Jadi di sana itu saya renang juga. Dan itu hawanya dingin sekali. Saya tetap renang, saudara. Seminggu sekali paling tidak saya renang. Kalau di Tirtomoyo ini, saya renangnya itu das 1, das 2, das 3 sampai 20 saya nggak berhenti. Baru berhenti ke 20, saudara. Jadi saya itu nggak tahu panjangnya berapa meter ya Pak Nanang ya. Jadi saya terus itu nanti saya maduk saya sini loh, tempe goreng, saya tempe goreng enggak. Saya langsung terus saja sampai selesai 20 baru saya istirahat dan di Amerika saya teruskan kebiasaan itu walaupun dingin ya. Terus waduh saya jadi minder sama Pak Bambang ya, karena Pak Bambang itu pelatih renang dan olimpiade internasional. Saya ecek-ecek Pak, ya pokoknya renang gaya sebebas-bebasnya gitu ya. Pokoknya saya ngolah raga saya gitu ya. Nah, sampai profesor saya tuh kalau lihat saya mobilnya udah dipanasin, terus saya menuju ke kolam renang pasti geleng-geleng ya. Dingin banget katanya. Itu dingin hanya nyelup pertama karena indoor ya, di dalam ruangan, dan nyelup pertama dingin. Tapi kalau udah olahraga kan udah keringetan saudara, keringetan di dalam. Kalau renang itu keringetannya nggak cross loh ya, tapi di dalam. Nah kemudian saya tuh kerja di perpustakaan saudara. Saya kerja di berbagai tempat, tetapi kemudian yang terakhir saya bekerja itu di perpustakaan. Nah di perpustakaan ini saya senang banget karena apa? Saya bisa baca sebanyak-banyaknya buku ya. Kemudian saya menemukan salah satu buku. Ini yang nulis tuh orang tua, 83, 82 gitu ya. Dia nulis dan dia cerita mengenai hidupnya. Dia bilang, saya itu nggak pernah makan pagi. Kok sama-sama saya ya? Nggak pernah makan pagi, nggak pernah sarapan. Lalu kalau saya mulai lapar, saya hanya makan kira-kira jam 10 itu saya mulai ngemil buah. Ngemil buah jam 10, setengah 11 gitu mulai, baru ngemil buah. Setelah itu siang saya makan. Lalu minum saya adalah air hangat, pagi-pagi minum air hangat. Oke. Dan saya itu ternyata sehat banget katanya. Saya nggak ada kolesterol, saya nggak ada penyakit-penyakit bawaan, nggak ada penyakit-penyakit lain. Kemudian saya mulai punya murid-murid, dia bilang. Murid-murid saya ya tua-tua, ada yang sampai 90 saudara. Murid-muridnya itu tua-tua semua, jadi di buku itu ada fotonya murid-murid tua-tua.
rambutnya putih-putih semua. Kemudian mereka itu punya community, mereka sepedaan bareng, piknik bareng gitu ya, makanannya makanan sehat. Lalu dia bilang suatu hari dia mengadakan pencobaan dengan anak-anak muda. Nah, nanti startnya dari sana pakai sepeda, lalu di setiap berapa mungkin 1 kilometer gitu disediakan pos. Ya, posnya itu di meja ada minuman Fanta, Sprite, Coca-Cola, air putih, lalu ada buah-buahan, ada makanan kentang chips seperti itu. Lalu lagi nanti di setiap pos lagi ada. Jadi anak-anak muda ini senang sepedaan, mampir makan ngemil gitu. Lagi ngemil lagi. Tapi mereka yang tua, mereka nggak mampir. Mereka bawa air di sepedanya, ada air, diminum aja. Nah, disertai dengan ambulans belakangnya. Sampai di pos tertentu, anak-anak muda itu udah gelebak, saudara. Udah pingsan, kekenyangan, kemanisan, lalu harus dibawa dengan ambulans. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang tua ini yang biasa hidup sehat, mereka ngayuh sepeda sampai garis finish. Disitulah saya berkata, wah berarti benar udah yang saya lakukan ya. Tetapi saudara, ini disclaimer ya, maksudnya saudara jangan ngikutin ini. Kalau saudara pokoknya tahu diri saudara sendiri, saudara tahu kekuatan saudara tahu kesehatan saudara tahu kebutuhan saudara. Jadi saudara harus memperhatikan kesehatan saudara sendiri. Saudara harus menjadi dokter bagi diri saudara sendiri. Ya. Lalu saudara ingat gak yang saya gambar bulat 30-70? Ingat gak? Ingat ya? Saya gambar lagi kalau saudara gak ingat. Yang 30-70 ini oke. Nah, yang 70 ini harusnya makanan dan minuman yang berbasis air. Ini yang padat. Karena tubuh kita 70% air, 30% padat. Tetapi sebaliknya kebanyakan kita atau kebanyakan orang-orang ya yang 70 itu yang padat. Yang 30 itu malah air. Nah, ini yang benar ya. Saya gambar dulu ya nilainya. Nah, ini semuanya ini di bawah ini air, ini padat ya. 30%, ini 70%. Nah, seharusnya kita ini seperti ini. Seharusnya tubuh kita, makanan kita kebanyakan air. Jangan sampai padat. Maka saudara bisa mengurangi dikit demi sedikit yang padat ini ya. Mungkin saudara dari 70
jadi 60 dulu. 60 lama-lama jadi 50 padet ya. Lalu saudara nanti gini-gini dan sampai akhirnya saudara mencapai ini. Saya juga melihat bagaimana banyak sekali hamba-hamba Tuhan secara khusus ya. Mereka itu karena kebanyakan nggak bisa ngatur waktu, akhirnya makan sembarangan dan kolesterol tinggi. Saya melihat mereka kolesterol tinggi, lalu para pengusaha-pengusaha ini juga ya, akhirnya mereka itu bawa obat kolesterol, kalau nggak salah namanya Lipitor ya. Mereka akan pergi makan udang, makan kepiting, makan steak, dan kemudian setelah itu saya lihat mereka nyobek obat dan kasih minum. Saya tanya, apa itu? Hahaha, Lipitor. Karena apa? Mereka itu mau makan enak, tetapi sentor dengan obat. Iya. Nah ini bahayanya jikalau kita nyepelein tubuh kita. Namanya kita nggak sayang sama tubuh kita. Lalu saya melihat hamba-hamba Tuhan itu udah di ring sampai beberapa. Saya melihat yang terakhir tuh hamba Tuhan bilang, karena saya akan di ring besok pagi. Ring yang keberapa? Yang ke-6. Aduh. Saudara, sebenarnya ring pertama aja itu sudah alarm, saudara. Jangan sampai saudara stroke. Jangan sampai saudara kolaps. Jangan sampai pingsan. Jangan sampai sandung saudara jatuh. Saudara, kalau saya bilang ya 2 minggu lalu, kalau saudara geringgingan sedikit aja, saudara harus perhatian loh. Kenapa kok terjadi geringgingan ini? Kenapa? Jangan didiemin saudara. Kita kan ada alarm ya tubuh kita. Kita punya alarm tertentu. Kalau gini, wah, nyut berarti ada sesuatu. Ya. Kalau ingusnya keluar terus, pasti ada sesuatu. Kalau matanya berair, pasti ada sesuatu. Ya. Nah kita harus memperhatikan tubuh kita karena tubuh kita ini bait Roh Kudus. Nah itu saudara yang saya sampaikan minggu lalu dan hari ini saya ingin bicara, ini kan yang kedua ya saya bilang yang kedua. Hari ini saya mau bicara hal yang pertama. Yang pertama untuk kita hidup sehat ada kita mau rombak kita punya kesehatan yaitu health revolution. Kita mau rombak ini dengan cara yang kedua kita ngubah pola makan kita. Yang pertama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan mengatakan obat bagi tubuh kita adalah hati yang gembira. Apa saudara? Nah, kalau dapat persoalan gimana? Yoraiso. Dapat persoalan, yo mikir persoalan, meres. Saudara meres otak saudara. Wah, padahal firman Tuhan berkata begini. Ya ini sih enak ya saya ngomong firman Tuhan. Tetapi ngelakuinnya itu berat banget saudara. Berbahagialah dan bersukacitalah jikalau kamu dianiaya, jatuh dalam berbagai pencobaan. Bersukacitalah, itu Yakobus bilang begitu, Matius Tuhan Yesus bilang begitu. Bersukacitalah, bersorak-sorai. Untuk masalah kok suruh bersorak-sorai loh saudara. Lalu Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti apa saudara? Apapun yang saudara hadapi, saudara harus bersukacita. Lalu dikatakan, dan sekali lagi aku katakan bersukacita.
bersukacitalah. Aduh, untuk melakukan sampai yang ayat ini saudara, nggak gampang. Kalau gampang hadiahnya apa? Saya bilang, loh kok saudara lupa? Kalau gampang hadiahnya kipas angin. Tapi kalau sulit hadiahnya surga, saudara. Ya nanti di surga nggak ada kipas angin. Itu sebabnya kalau saudara mau yang gampang-gampang hadiahnya di bumi saja kipas angin. Ya. Tetapi firman Tuhan ini menjanjikan kepada kita kesehatan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita baca Amsal 17 ayat 22. Iya, 2, 3. Hati iya, itu dia. Saudara, hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat tapi obat yang manjur, saudara. Manjur. Jadi kalau saudara dapat persoalan, harusnya saudara gimana? Oh, harus gembira. Aduh. Dapat persoalan kok gembira ya. Dapat persoalan malah muji Tuhan. Malah ngajak anaknya makan, ayo pesta, gitu. Terus gak usah dipikirin, serahin ke Tuhan. Obat yang manjur. Lalu katanya semangat yang patah, bahaya loh saudara. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang dari waktu ke waktu kita nerima masalah, kemudian kita kesel, tulang kita lama-lama kering. Sini yang badannya kadang-kadang gak enak, sering gak enak siapa? Tuh banyak banget toh. Gak enak badannya, tingkrengket gitu, aduh keroan. Besok warnanya masih jambon loh. Raina ini boyoke gulune keroan lagi keroan. Nggak ditahu, ternyata tulangnya mulai mengering. Kenapa mengering? Karena tersedot. Saya tahu seorang istri yang sulit banget mau diet tuh, diet itu mau makan cuma sedikit, pengen bakso rong glinding wae, sak glinding wae, duduhe sithik wae, nasi 2 sendok wae wis gitu. Lainnya apa? Ya makan sayur. Nggak buru-burui saudara. Suatu kali boom, kena persoalan. Mikir. Turun hampir 10 kilo. Loh. Ternyata persoalan itu mengeringkan tulang, mengeringkan tubuh. Saudara jangan mau kalah ya. Kalau saudara menghadapi persoalan, saudara saya kasih tipsnya, kasih caranya. Caranya begini. Matius 11. Ini sebenarnya untuk poin berikutnya, tetapi saya akan bacakan ini untuk tipsnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 2 saudara. Bersama-sama,
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi gini, kalau saudara dapat persoalan, saudara jangan ditanggung sendiri. Saudara langsung ngomong begini, Tuhan, ini persoalan aku bawa kepadamu, aku serahkan di kaki salibmu. Sekarang aku mau mengganti dengan bebannya Tuhan yang ringan dan enak. Dah lupain. Serius. Ini saudara jangan lupakan hal ini. Saudara jangan cuma domblong mentelan. Saudara harus melakukan ini saat saudara mendapatkan beban berat. Langsung taruh di bawah kaki salib Yesus. Bilang, saya serahkan, saya nggak mau nanggung Tuhan. Aku sekarang nanggung kuk bebannya Tuhan aja, yang ringan dan enak. Dan aku akan mendapatkan kelegaan. Bahasa lamanya, aku akan mendapatkan sentosa, santoso, kelegaan. Kalau saudara nanggung sendiri, ya saudara akan turun berat badan, tapi turun berat badannya gerogoti saudara. Saudara tulangnya bisa kering. Baca lagi. Amsal 12 ayat 4. Ini pria-pria, bapak-bapak senang banget ini. Ayat ini senang banget. Yuk. 12 ayat 4. 2, 3. Oh gini aja. Yang baca bapak-bapak karena bapak-bapak senang. 2, 3. Wes banter banget ya. Istrinya jangan celingus ya. Istrinya jangan pura-pura ndak tahu, pura-pura gendong anak, pura-pura sibuk. Ini saudara, istri yang membuat malu itu, saudara kalau ndak pingin suamimu itu tulangnya busuk, tulangnya lama-lama kropos, osteoporosis, suaminya mulai jalannya gini. Wow, hati-hati loh saudara. Bojoku kok melakukannya mulai ngono ya. Saudara harus hati-hati. Saudara bikin malu suami enggak? Ada lagi. Amsal 16 ayat 24. Ya, ini obatnya. 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti manis bagi hati dan obat, saudara. Perkataan yang manis itu obat bagi tulang-tulang. Jadi istri yang suaminya itu mulai jalannya rodo bungku. Iki ndek men aku yang-yangan ra ngene ketoki. Yang-yangan kayak tegap banget iki gandeng aku. Wah, perkasa. Kayak TNI lho mlakune bojoku. Saiki kok rada ngene, suwe-suwe engko ngene. Nah, saudara, obatnya apa? Obatnya adalah perkataan yang menyenangkan, yang manis, seperti madu leleh maknyes. Ya. Nek dilokke suaminya jangan jawabi, saudara. Nek dilokke suaminya, "Nggih, Mas." Saestu Kang Mas. Matur nuwun. Napa melih to? Pernah gitu enggak, saudara? Ya. Kalau disentak, "Kowe iki piye to? Masa kasinan?" "Oh, nggih." Wah, gayeng ini rame. Oh, dulu ya, dulu tak ceritane. Ini apa gayeng banget ya nyeneng.
Dulu tuh gitu. Mami di sini tuh, mami masak tuh kasinan. Kami semua diam. Yang berani ngomong cuman father. Papi, mamam, masakanmu ki enak, mam. Oh, plendas. Oh iya, biasa. Ning luwih enak nek uyahe dikurangi. Tapi itu bagus sekali. Wih, itu Mak, terus saya dengar itu ya, saudara, seumur hidup saya ingat. Enggak ini. Suami-suami. Iki rasanya kesin banget pin kamu apa kowe yo? Jadi saudara ingat, kalau saudara dilokke bilang apa? Matur nuwun. Anjir. Nanti tak kasih madu wes Mas. I love you, sarangeo. Ya. Lah madune rung mbok tukokke Mas, gitu. Ah, aja nganggo gula, nganggo madu wae. Setuju? Nah. Ya, saudara. Jadi saudara, perkataan yang manis akan menyegarkan tulang, akan menyembuhkan, akan menjadi obat-obatan. Suami-suami juga jangan galak-galak sama istrimu, ya. Nanti istrimu cepat tua, nanti berkerut sininya, nanti mulutnya tambah maju dan tambah mencep, tambah turun. Sidik-sidik dilokke. Lama-lama bentuknya ini. Hati-hati yo, suami-suami sing sayang mbek bojone. Ya, pinter itu, amin ya. Nek masakane piye-piye wis ndak apa-apa sayang. Kita pergi ke restoran Boga. Wah. Ya toh. Lho kok dengarin ngejak neng Boga biasanya hek pinggir dalan. Sayang kok, mbok sing masane ra enak. Ndak apa-apa. Enak banget. Hari ini kita pergi ya. Gitu. Jadi saudara sing enakke bebojon tuh yang enak kalau ngomong ya. Jangan sidik-sidik langsung dionekke. Amsal. Oke, Amsal 3 ayat 7. Nah, ini obat tulang saudara ya. Tadi juga obat tulang, sekarang ini obat tulang yang manjur banget. 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Itu nomor 1, obat tulang. Kedua, takutlah akan Tuhan. Ketiga, jauhi kejahatan. Ini 3. Ayat berikutnya, ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, saudara. Jadi ada 3 hal ini secara umum yang akan menolong kita menyegarkan tubuh kita, menyembuhkan tulang-tulang kita. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, artinya ojo sombong. Jangan sombong, lalu takut akan Tuhan. Jangan nganggep dirinya sendiri benar ya. Lalu jauhi kejahatan. Ini luar biasa. Nah, ini adalah obat tulang. Semua yang saya bilang. Kalau saudara badannya sering gak enak, ya kerengket-kerengket enak, aduh boyok enak, sikile enak, ya jangan-jangan saudara telah makan perkataan yang gak enak tiap kali. Kalau ada perkataan gak enak, gimana caranya saudara?
Gimana tadi? Saya ngasih cara tadi gimana? Diserahkan kepada Tuhan ya. Karena apa? Saya mau ngomong seperti yang lalu saya janjikan. Perkataan-perkataan yang negatif, yang bully loh, bully. Itu ada rohnya, saudara. Perkataan yang negatif, yang bully ya. Walah ngomongnya ayu, pemayu. Yang gitu. Caho elek. Ya. Perkataan-perkataan seperti itu ada rohnya. Yang ngenyek loh. Bukan negur, ngenyek. Saya pesek, rene. Wah. Berintik, ngene berintik. Bully. Ya. Jangan sampai saudara bully. Banyak anak-anak kecil itu dibully sejak kecil. Wis ki lemune, terus dipanggil gendut kene gendut. Ya. Lalu apa lagi? Petak. Terus ada yang dipanggil celurut. Loh, ki piye ta? Tikus kali ya. Ya. Jadi orang tua atau teman-teman sukanya itu bully. Ya. Nama udah baik-baik dipelintir. Saya zaman kecil itu, saudara, saya itu dipanggil nama orang tua saya loh. Kalau di sekolah itu, Benny, kena Benny. Wah, nggak seneng banget. Nama orang tua saya dipanggil dengan sia-sia, apalagi Tuhan loh, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan panggil nama Tuhan dengan sia-sia. Ya. Nah, hal ini sangat grogoti kita, dan kita harus belajar untuk bisa. Ini kan roh, saudara. Saya bilang kan roh. Ya, perkataan yang negatif seperti itu roh. Kalau saudara mendem itu perkataan, saudara bisa sakit tulang, sakit hati, ngata-ngatain orang yang saudara ngomong udah nggak ingat, tapi orang yang diomongin itu ingatnya seumur-umur, saudara. Ya, kayak dokter Rata kemarin itu, kalau orang nanya, loh ini anaknya siapa? Anaknya semuanya beda-beda, dia beda sendiri. Loh, anaknya siapa? Dan orang tua tuh senengnya gini loh, ini dapat dari tong sampah kok, gitu ya. Padahal Gojek, karepe Gojek. Tetapi anak itu bisa ngambil dengan serius, terima dengan serius, sehingga akhirnya sepanjang umur hidup aku ora dianggap wong tuaku, aku dinyek wong tuaku. Saudara, kalau di luar negeri ya, saya lihat anak kecil, yuk gambar kuda, gitu, coret-coret gini. Mama, this is the horse, katanya, ini kuda. Mamanya mikir, bagus banget nak, bagus. Padahal lagi kayak rambut kusut, saudara. Digawe figura, ya, dipasang. Ini gambar kuda anakku waktu dia TK. Tapi di Indonesia, ayo le, gambar jaran le, gambar ngono. Gambar elek tong sampah. Ya, anaknya jadi malu, minder. Gambar mana? Kenapa? Kok enggak dibilangi tong sampah? Ayo gambarnya. Bully lagi. Weleke koyo bapakmu. Bapak elek, aku ya elek ya. Mas.
Lama-lama anak Indonesia tuh banyak yang minder. Ayo siapa yang mau jawab? Kamu mau jawab? Ayo kamu pinter. Aku goblok elek kok. Ya, saya pernah ketemu dengan salah satu anak-anak di sini. Kamu ayu nih? Ndak. Loh, dibilang ayu kok ndak? Nek, dibilang ayu biasanya terima kasih ya. Kalau dipuji itu terima kasih. Ya, kalau di luar negeri biasanya suka pujian, dipuji. Wow, kamu kelihatan bagus banget hari ini. Wow, rambut kamu indah banget. Baju kamu bagus ya, serasi ya. Oh, ini walaupun kontras tapi ya oke, masih masuk ya. Oh, kamu indah sekali, you're beautiful. Saudara, belajarlah untuk memuji yang baik, ya. Tapi jangan ngapusi, jangan etok-etok. Kalau enggak baik, ngomong aja yang betul, ya. Ngomong dibenahi. Tetapi kalau bagus, saudara jangan diam aja. Muji. Saudara terakhir muji istrimu kapan, bapak-bapak? Diguyu loh, be istrimu loh. Diguyu tuh. Ini gitu tadi saya dengar. Nggak pernah muji kali ya. Biasa aku sih ora puji-pujian ngono lah. Tukoke wae, tukoke sego goreng. Mbok dipuji. Matamu indah seperti permata. Gigimu miji timun. Bu, lehermu seperti menara Daud loh. Oh. Di sini siapa yang bapaknya rambutnya udah berkurang di sini ya? Di sini. Berkurang di sini. Jangan-jangan itu suka ditonyol istrinya. Kalau di sini ini suka dilus-lus ya. Ya. Istri-istri muji, Pak, mbok kowe rambutnya putih, aku tresno kowe. Tetep ganteng ra umum. Suami-suami juga, walaupun gigimu tuh bolong kabeh, Bu. Aku tetap tresno. Ya. Saudara harus muji. Sisin orang model ngono kene dalam negeri ora luar negeri. Saudara belajarlah muji. Istri-istri itu suka dipuji loh, saudara. Nggih ta ibu-ibu? Nah, di rumah itu Pak, Korea ge wae napa? Loh, nggih. Loh. Karena apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Mbok bapake ngeterke kasih bu meneh, dokter un meneh, ngetokke duit meneh. Lah wong sampean ngomongnya ra enak. Mbok diterke bolak-balik kasih bu. Dokter Untri Harsi Muwardi, mendine aku sampai apal bar. Itu besuk saudara, besuk jemaat. JIH percuma kalau saudara nggak nolong menyembuhkan tulang yang kering. Ya, jadi itu tadi obat tulang, lalu ada obat yang manjur, lalu ketiga, hati-hati dengan dosa. Karena dosa itu menimbulkan penyakit, saudara. Ya, saya nggak usah baca ayat-ayatnya, tetapi saudara tahu mengenai Miriam. Miriam itu dia tuh kakaknya Musa. Harun juga kakaknya Musa. Lalu mereka berdua sekongkol, lalu mereka mendatangi Musa adiknya yang adalah nabi besar pilihan Tuhan. Lalu mereka ngonek ke nabi ini yang notabene adiknya. Ya, saya nggak ngerti apakah mereka pakai nuding atau ngomongnya kurang enak.
Emang yang bisa dengar dari Tuhan cuma lo gitu. Kamu juga bisa lalu ngatain, itu istrimu itu istri orang Kusi, nggak bener itu. Jadi cari kesalahan. Lalu Tuhan datang di antara mereka dan Tuhan itu menghakimi mereka dan Tuhan pergi dari mereka. Dan Miriam kena kusta atau lepra, putih langsung semuanya berubah. Saudara, kenapa itu langsung berubah putih? Saudara, saya kasih tahu rahasianya. Ya. Penyakit itu yang muncul hanya manifestasi dari hati yang tidak baik. Hati yang tidak baik saat dikeluarkan, diucapkan, itu akhirnya keluar jadi penyakit. Jadi penyakitnya itu hanyalah manifestasi dari hatinya. Ya. Lalu ada lagi Mikal, istrinya Daud. Daud loncat-loncat, sorak-sorai, sukacita sekali karena tabut Tuhan dipindahkan. Istrinya lihat dari jendela dan dia bilang, ngisi-ngisin. Ya. Ngisi-ngisin ke dewe. Cuman ngomong gitu, saudara. Dia gak punya anak seumur hidupnya. Gak punya anak zaman itu aib, saudara. Seumur hidupnya dia nggak tahu kalau penyakitnya itu, kalau kemandulannya itu disebabkan karena dosanya, kata-katanya dia mengantai suaminya. Kita nggak pernah tahu, saudara. Penyakit kita tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dosa? Apakah gara-gara apa? Tetapi itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya, sering kali kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang, Yesus berkata begini, pergilah, penyakitmu telah disembuhkan dan jangan berbuat dosa lagi. Walaupun tidak semua penyakit ini disebabkan karena dosa, kita tahu contohnya Ayub ya, Ayub karena orang benar malah diuji oleh iblis. Diizinkan oleh Tuhan, tetapi diuji. Dia orang benar, sungguh-sungguh benar, tetapi ada ujian. Tetapi kita harus koreksi diri. Ada apa dengan penyakit ini? Apakah gara-gara aku berdosa? Apakah gara-gara aku bersalah di tempat yang tersembunyi? Aku bersalah sehingga menimbulkan dosa seperti ini. Saudara, waktunya sudah lewat ya. Saya mengucap syukur bisa menyampaikan ini kepada saudara. Kiranya saudara bisa menerima setiap firman ini. Saudara boleh melakukannya. Saudara ngomong yang manis, yang baik karena menyembuhkan tulang-tulang pasangan-pasangan saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara, sementara saudara yang ingin ngaku dosa di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan sendiri. Bilang sama Tuhan, Bapa di surga, Bapa menyerahkan jiwa-jiwa yang telah mendengarkan firman-Mu. Mereka-mereka yang mengasihi Engkau tetapi mungkin mereka tidak mengerti. Ada kesalahan, ada dosa-dosa yang membuat tubuh mereka sakit, tulang mereka sakit, tergerogoti. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mereka harus derita. Baik mereka jemaat di tempat ini maupun mereka-mereka pemirsa di seluruh dunia. Hamba berdoa hari ini, jikalau mereka karena dosanya mereka sakit, terima pengampunan, permintaan ampun atas dosa mereka.